Shalom kekasih Kristus. Saya percaya saudara dan kita semua bangga menjadi anak Tuhan. Tuhan menghendaki kita menjadi pribadi yang terus semakin bermakna. Untuk menjadi pribadi yang bermakna, mari bawa diri kita dengan integritas yang tinggi. Itulah sebabnya tetaplah melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini agar pribadi kita memiliki komitmen sebagai wujud integritas hidup dalam mengikut Tuhan. Kita berdoa, Bapa, kemurahan-Mu kembali dalam kehidupan kami diberikan. Biarlah kemurahan yang kami terima kami gunakan sebaik mungkin untuk menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami semua sehingga firman yang disampaikan membawa satu kekuatan bagi iman kami dan menghasilkan satu pertumbuhan yang dahsyat bagi kerohanian kami. Bahkan ada banyak hal yang kami bisa kerjakan dan kami lakukan untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan pimpin kami, biarlah lewat pikiran, perbuatan, dan perkataan kami menjadi berkat. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema berintegritas, memiliki komitmen. Terdapat dalam Pengkhotbah 5 ayat 4 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Komitmen secara sederhana bisa berarti kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan sesuatu secara bersama. Komitmen adalah suatu janji pada diri sendiri atau orang lain yang tercermin dalam tindakan kita, dan kita mempertahankannya sampai akhir. Komitmen itu penting karena dibutuhkan dalam semua bidang kehidupan. Dalam kehidupan yang kita jalani sangat penting dan perlu adanya komitmen. Dalam pernikahan, dalam pekerjaan, demikian juga dalam pengiringan kita pada Tuhan. Sayangnya, sekarang ini orang cenderung menganggap remeh komitmen. Kasih Kristus, orang yang berintegritas tinggi adalah orang yang menepati komitmen menjadi bagian penting dalam hidupnya. Sebagai umat Tuhan yang berintegritas, setiap tindakan-tindakan kita harus didasarkan pada komitmen. Dalam Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2, Rasul Paulus menasehati, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Untuk menjadi anak Tuhan yang senantiasa mendapatkan pertolongan, perlindungan, dan pembelaan Tuhan, diperlukan perjuangan dan komitmen untuk mengalami perubahan yang baik dan berkenan pada Tuhan. Orang yang berkomitmen selalu lebih sungguh-sungguh dan bukan hanya sekedar terlibat. Tuhan menghendaki kita bukan hanya terlibat dalam gereja saja, tetapi menjadi pribadi-pribadi yang berkomitmen bagi gereja. Maju mundurnya gereja, jatuh bangunnya gereja adalah tanggung jawab kita juga. Kita sebagai orang percaya harus memegang teguh antara perkataan dan tindakan. Dan sikap seperti ini disebut integritas. Jadi integritas perlu ditindaklanjuti dengan komitmen yang tinggi. Komitmen yang telah kita buat atau sepakati sangat penting juga untuk kita pertahankan. Sebab apabila tidak, maka akan terjadi sesuatu yang merusak diri sendiri maupun hubungan dengan orang lain. Supaya hal ini tidak terjadi, janganlah kita ceroboh. Berpikirlah panjang sebelum mengambil keputusan dan janganlah goyah atau mengingkari komitmen kita saat goncangan datang menguji. Sebagai orang percaya, kita harus mempertahankan komitmen yang telah kita buat. Sehingga sekali sebelum kita membuat komitmen, berpikir dengan matang supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Dalam Pengkhotbah 5 ayat 6a mengatakan, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa.
Orang yang berintegritas, salah satu cirinya adalah memiliki komitmen yang tinggi. Ia memiliki kebulatan hati demi tercapainya sebuah tujuan, walau hasil akhir belum diketahui. Mungkin dalam proses ini berjeri lelah, bahkan banyak orang menyepelekan atau menganggap rendah, dan tidak sedikit orang akan meninggalkannya. Orang yang berintegritas memiliki sikap komitmen walau semua orang tidak peduli, mungkin juga menjauhinya. Ia tetap melakukannya, bahkan sampai meninggalkan miliknya yang berharga pun rela demi komitmen yang telah disepakatinya. Hal ini telah dilakukan Bapa Surgawi. Dia merelakan anaknya demi komitmen atau kesepakatan yang dijanjikan kepada manusia, supaya manusia tidak masuk dalam hukuman kekal akibat dosa. Tuhan sebagai pribadi yang berintegritas dengan komitmen telah menjelma menjadi manusia, memberi yang terbaik bagi kita. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah komitmen yang sama dalam kita mengiring Tuhan akan tetap setia walau banyak tantangan dan proses yang terjadi dalam kerohanian kita? Sebagai pribadi yang berkomitmen akan mampu melampaui segala bentuk apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak akan mudah dihancurkan dengan kekurangan, kelemahan, kehancuran yang menimpa. Karena pribadi yang telah melakukan ikatan dengan kita, yaitu Allah El Shaddai, sudah mengetahui, bahkan akan menanggulanginya secara bersama. Berintegritas berarti komitmen menyelesaikan apapun dengan tuntas, tidak setengah-setengah atau meninggalkan di tengah jalan. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna. Dimulai dari pribadi kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, penyertaan-Mu yang begitu indah, luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu Engkau membawa kehidupan kami sebagai pribadi yang berintegritas, sehingga kami memiliki komitmen Tuhan dalam kami mengikut Engkau. Dan kami penuh keyakinan dan percaya bahwa Tuhan telah melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami dan sudah memberikannya yang terbaik untuk kehidupan kami. Pimpin kami supaya kami tetap berkomitmen dan memiliki satu kehidupan seperti apa yang Kau kerjakan Tuhan. Demikian juga kami melakukannya. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengandalkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.